Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Syarah Al-Wajibat. Kita masih membahas pembagian kufur dan macam-macamnya. Kufur ada dua macam. Yang pertama kufur akbar dan yang kedua kufur asghar. Kufur akbar, kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kufur akbar ada 5 macam. Yang pertama yang sudah kita bahas, kufur takdzib, kufur karena mendustakan. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas, kufrul iba wal istikbar ma tasdik, kufur karena enggan dan sombong walaupun disertai pembenaran. Kufur ini lebih ringan daripada kufur yang pertama. Ya, kufur karena mendustakan ini lebih parah daripada kufur karena enggan dan sombong. Namun keduanya sama-sama kufur. Keduanya sama-sama kufur. Hanya saja yang pertama lebih parah daripada yang kedua. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya, dalil tentang kufur karena sombong adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia enggan dan sombong dan ia termasuk golongan orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 34. Wa hadzan naw huwal ghalibu ala kufri a'da'ir rusuli. Jenis kufur ini, kufur karena sombong, banyak dilakukan oleh musuh-musuh para rasul. Wa huwa kufru iblis la'anahullah. Inilah kufur iblis, semoga Allah melaknatnya. Iblis kufur karena sombong, bukan karena takzib. Fa innahu lam yajhad amrallah wala qabalahu bil inkar wa innama talaqahu bil iba wal istikbar. Iblis tidak mendustakan perintah Allah dan tidak menyikapinya dengan pengingkaran, tetapi ia menyikapinya dengan keengganan dan kesombongan. Iblis dihukumi kafir karena dia sombong, maka jadilah dia minal kafirin, wa kana minal kafirin, termasuk golongan kafir. Iblis dihukumi kafir bukan karena dia iblis, karena sebelumnya dia beriman, sebelumnya dia belum kafir. Ya, sebelum diperintahkan sujud kepada Adam, iblis belum kafir.
Kapan iblis dihukumi kafir? Ketika dia tidak mau sujud kepada Adam, ketika dia sombong. Maka siapapun orangnya, kalau dia berbuat sebagaimana yang diperbuat iblis, maka hukumnya sama dengan iblis, yakni minal kafirin, dia termasuk orang kafir. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menghukumi seseorang karena orangnya, akan tetapi karena perbuatannya. Allah menghukumi seseorang karena perbuatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasad dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat pada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Orang yang hatinya dan amalnya bagus, maka dihukumi bagus, walaupun mungkin rupanya jelek, jasadnya jelek. Dan orang yang hati dan amalnya jelek, maka dihukumi jelek, walaupun mungkin rupanya bagus. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghukumi seseorang karena hatinya dan karena amalnya. Taib. Jadi barang siapa yang melakukan seperti yang dilakukan oleh iblis, maka hukumnya sama, kana minal kafirin, dia termasuk orang kafir. Wa min hadza kufru man arafa sidqar rasuli. Dan termasuk dalam hal ini adalah kekafiran orang yang mengetahui kebenaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahu jaa bil haqqi min indillah, bahwasanya beliau datang membawa kebenaran dari sisi Allah, walam yanqad lahu ibaan wastikbaran, namun dia tidak mau tunduk kepada beliau karena enggan dan sombong. Jadi meskipun seseorang mengakui dalam hatinya bahwa Rasulullah itu benar, beliau utusan Allah, tetapi jika dia enggan mengikuti beliau karena sombong, maka ia tetap dihukumi kafir. Dia tetap dihukumi kafir. Pengakuannya tidak ada gunanya kalau dia tidak mau tunduk dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama hakallahu ta'ala an Fir'aun wa qaumihi annahum qalu anu'minu li basaraini mislina wa qaumuhuma lana 'abidun. Sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan tentang Fir'aun dan kaumnya, bahwa mereka berkata, apakah kami akan beriman kepada dua orang manusia seperti kami? Padahal kaum mereka, yakni Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kami. Fir'aun dan kaumnya tahu bahwa Musa dan Harun membawa kebenaran, tetapi karena kesombongan dan gengsi sosial, merasa lebih tinggi dari Bani Israel, mereka menolak beriman, maka mereka dihukumi kafir. Ya, jadi Fir'aun dan kaumnya tahu bahwa Musa dan Harun membawa kebenaran, tapi mereka tidak mau mengimaninya karena sombong. Wa qaulul ummami li rusulihim, dan perkataan umat-umat terdahulu kepada rasul-rasul mereka, in antum illa basarun misluna, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami.
Ini kesombongan. Wa huwa kufrul yahud. Inilah kekufuran orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kufur karena sombong. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ya dalam surat Al-Baqarah ayat 89, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, yakni tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafaru bih, lalu mereka kafir, ingkar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka tahu tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ada dalam kitab mereka. Tetapi karena kedengkian dan kesombongan, mereka tetap kafir kepada beliau. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sangat mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengenal anak-anak kita. Pengenalan kita terhadap anak-anak kita seperti apa? Ya, tentunya sangat mengenal anak-anak kita, sangat kenal. Orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Akan tetapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sombong, karena hasad, kedengkian. Wa huwa kufru Abi Thalib aidan, dan ini juga kekufuran Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, paman Nabi yang populer ada 4, 2 beriman dan 2 kafir. Yang beriman Hamzah dan Abbas, yang tetap kafir Abu Lahab dan Abu Thalib. Abu Lahab dan Abu Thalib. Cuman bedanya Abu Lahab menyerang Nabi, membenci Nabi SAW, menyakiti Nabi SAW, sementara Abu Thalib melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu saddaqan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yasukka fi sidqihi. Dia tidak meragukan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Thalib membenarkan Nabi Muhammad SAW dan dia tidak meragukannya. Walakin akhadathu al-hamiyatu wa ta'zimu abaihi ay yarghaba an millatihim wa yashhadu alaihim bil kufri. Akan tetapi dia dikuasai oleh rasa gengsi dan pengagungan terhadap nenek moyangnya, sehingga dia enggan meninggalkan agama mereka dan enggan bersaksi bahwa mereka berada dalam kekafiran. Gengsi, lebih mengagungkan nenek moyang. Ini penyebab orang menolak kebenaran, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Thalib, enggan menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya dia membenarkan beliau, dia tidak ragu dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena dia dibelenggu oleh rasa gengsi, pengagungan terhadap nenek moyangnya, dan takut dicela oleh kaumnya, dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mau bersyahadat
dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Abu Thalib pernah berkata, kalaulah bukan karena khawatir celaan kaumku, niscaya engkau wahai Muhammad akan dapati aku adalah orang yang paling menerima terhadap apa yang engkau serukan. Takut celaan kaumnya. Ya, ini banyak terjadi. Orang yang takut kepada manusia, takut dicela oleh manusia, sehingga dia meninggalkan kebenaran tauhid, meninggalkan kebenaran sunnah, hanya karena takut celaan manusia. Taib. Jadi Abu Thalib pernah berkata, kalaulah bukan karena khawatir celaan kaumku, niscaya engkau akan dapati aku adalah orang yang paling menerima terhadap apa yang kau serukan. Ini perkataan Abu Thalib kepada keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semata-mata karena takut celaan kaumnya seandainya dia masuk Islam, seandainya dia mengucapkan syahadat, maka orang seperti Abu Thalib, masa orang seperti Abu Thalib tunduk kepada keponakannya? Ini menurut dia ya. Masa orang seperti saya tunduk kepada keponakan saya? Kan tidak layak. Dan nanti akan dianggap Abu Thalib telah membenci agama bapaknya, agama nenek moyangnya. Ini alasan-alasan kenapa Abu Thalib tidak mau mengucapkan syahadat. Dari Ibnul Musayyab, dari bapaknya, ia berkata, lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu, pada saat ajal Abu Thalib, pada saat ajal datang hendak menjemput Abu Thalib, Abu Thalib sudah mau meninggal dunia, Rasulullah SAW datang kepadanya. Beliau tetap ingin pamannya masuk Islam, pun pamannya sudah sekarat ya, sudah mau meninggal. Nabi tidak menyerah. Nabi SAW datangi pamannya, indahu wa Abdullah bin Umayyah atau ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Sementara di sisinya ada Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal. Di sisi Abu Thalib ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Sebuah kalimat yang dengannya aku akan membelamu di hadapan Allah. Sebuah kalimat yang dengannya aku akan membelamu di hadapan Allah. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang sangat agung. Faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib. Maka kedua orang itu, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, berkata, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Abdul Muttalib adalah kakek Nabi SAW. Apakah kamu membenci agama bapakmu Abdul Muttalib? Nabi SAW mengulang ucapannya. Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Namun kedua orang ini juga mengulang perkataannya hingga yang terakhir diucapkan oleh Abu Thalib, dia tetap di atas agama Abdul Muttalib. Wa ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap di atas agama Abdul Muttalib. Wa aba ayyakula la ilaha illallah, dan dia enggan mengucapkan la ilaha illallah.
Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Dan Nabi SAW beliau tidak menyerah. Nabi berkata, la astaghfironna laka malam unha angka. Saya tetap akan memohon ampunan untukmu selama saya tidak dilarang. Nabi meminta ampunan kepada Allah untuk pamannya. Ya, dan Nabi SAW kalau minta ampun mustajab, ya, dikabulkan, Allah akan ampuni. Cuman karena pamannya meninggal dalam keadaan musyrik, tidak boleh memohon ampun untuk orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surat At-Taubah ayat 113. Makana lin nabiyyi wallazina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Tak boleh minta ampun untuk orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Allah melarang Nabi Muhammad SAW meminta ampun untuk pamannya. Allah juga menurunkan firman-Nya berkaitan dengan Abu Thalib surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Orang yang kamu cintai di sini maksudnya Abu Thalib. Kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada Abu Thalib. Man ahbabta, orang yang kamu cintai. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat mencintai pamannya. Beliau sangat mencintai Abu Thalib karena Abu Thalib yang memelihara beliau, yang menjaga beliau ketika beliau masih kecil, ya, sampai beliau menikah, sampai beliau diangkat menjadi nabi. Nabi sangat mencintai pamannya. Tapi Allah mengatakan, kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, kadang kita pingin orang-orang menerima dakwah kita. Kita pingin orang-orang dapat hidayah, ya, khususnya keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Kita ingin sekali. Akan tetapi ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik di tangan Allah. Yahdi man yasha. Allahu yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah tahu siapa yang layak, siapa yang pantas mendapat hidayah. Taib, ini sedikit kisah tentang Abu Thalib. Abu Thalib, ya, kafir, musyrik karena menolak kebenaran, karena sombong, karena enggan. Ya, sombong itu batrul haq, ya, menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Demikian pula, ya, tidak ada tambahan, demikian pula kafirnya Heraklius. Heraklius juga enggan menerima dakwah Rasulullah SAW walaupun dia membenarkannya. Ya, diceritakan dalam buku-buku sirah, setelah Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir tentang Nabi SAW, Heraklius berkata, jika apa yang kau katakan adalah benar, maka dia akan dapat menguasai wilayah
yang diinjak oleh kedua kakiku ini. Aku tahu bahwa dia akan diutus. Aku tidak menyangka ternyata dia dari bangsa kalian. Jika saja aku dapat memastikan bahwa aku akan bertemu dengannya, niscaya aku akan memilih bertemu dengannya. Jika aku ada di sisinya, pasti aku cuci kedua kakinya sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan Heraklius. Selanjutnya Heraklius mengumumkan kepada para pembesar Romawi untuk berkumpul di istana miliknya dan memerintahkan agar semua pintu ditutup. Ya, pintu-pintu istana ditutup. Lalu dia berkata, "Wahai orang-orang Romawi, apakah kalian ingin mendapatkan kemenangan dan petunjuk yang lurus serta tetapnya kerajaan kalian? Kalau kalian ingin, maka ikutilah Nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka orang-orang pun berlarian seperti larinya keledai liar menuju pintu-pintu. Namun mereka dapati pintu-pintu terkunci. Ketika Heraklius melihat kejadian itu, maka dia pun berkata, "Kembalilah kalian kepadaku. Sebenarnya aku hanya menguji kesungguhan kalian terhadap agama kalian. Dan aku benar-benar telah melihatnya. Ternyata kalian adalah orang yang sungguh-sungguh di atas agama kalian." Lalu mereka pun bersujud kepadanya dan merasa ridho. Ya, dari kisah ini jelaslah bahwa Heraklius telah mengetahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkan kenabian beliau. Namun dia dikuasai oleh kecintaan terhadap tahta kerajaan, sehingga dia tidak mau masuk Islam. Ini beberapa contoh kufur dalam bentuk sombong, menolak kebenaran. Walaupun dia membenarkannya, dia tahu Rasulullah benar, tapi dia tidak mau menerimanya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan orang menolak kebenaran itu banyak, ya, bermacam-macam. Di antaranya takut dicela oleh kaumnya, ya, seperti Abu Thalib, atau karena kedudukan dan kekuasaan, ya, takut kehilangan kedudukan dan kekuasaan seperti Fir'aun dan Heraklius dan lain-lain. Ada orang yang tahu kebenaran akan tetapi di lingkungan masyarakatnya tidak setuju dengan kebenaran tersebut. Lalu dia memilih untuk mengikuti masyarakatnya karena merasa tidak enak kalau menyelisih mereka dan juga takut celaan mereka. Ingat, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu menuntut agar kita tunduk kepadanya dan mengikutinya. Tidak ada yang boleh meninggalkan kebenaran dan lepas darinya. Kebenaran wajib diikuti. Kalau tidak, maka kita jatuh dalam kesombongan. Hanya kepada Allah kita memohon keteguhan dan keistiqomahan. Baik, kemudian kita lanjutkan kata penulis, wad dalilu ala hadzan nau, dalil jenis kufur ini adalah firman Allah Ta'ala, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Wa hadhihi karamatun azimatun minallahi ta'ala li Adam. Ini adalah kemuliaan yang agung dari Allah Ta'ala kepada Adam. Bayangkan, Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Adam. Ini kemuliaan Nabi Adam alaihissalam yang Allah berikan kepadanya. Imtan nabiha ala dzurriyyatihi, yang Allah anugerahkan pula kepada keturunannya. Kita bangga, kita senang. Ya, orang tua kita Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kemuliaan ini.
Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Adam. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Haitsu akhbaro annahu ta'ala amaral malaikata bisujudi li Adam, di mana Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Karamatun azimatun, kemuliaan yang besar, kemuliaan yang agung. Allah suruh para malaikatnya sujud kepada Adam. Apa yang dilakukan oleh para malaikat? Fasajadu ay al malaikatu kulluhum imtisalan li amrillahi ta'ala. Maka mereka pun sujud, yakni seluruh malaikat, ya, sujud karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ya, malaikat ini Masya Allah makhluk yang sangat taat. Malaikat makhluk yang sangat taat. Apa yang Allah perintahkan malaikat kerjakan, dan apa yang Allah larang malaikat tinggalkan, malaikat jauhi. Makhluk yang sangat taat kepada Allah. Allah suruh sujud kepada Adam, mereka semua sujud kepada Adam karena melaksanakan perintah Allah. Illa iblisa aba wastakbara, kecuali iblis, dia enggan dan sombong. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 12, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, apa yang menghalangimu wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu, ketika aku memerintahkanmu? Iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Ini sombong ini, ya. Batarul haq wa ghamtun nas. Ya, meremehkan Nabi Adam alaihissalam. Kata iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini kesombongan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Iblis merasa dia lebih baik. Alasannya apa? Ya, dengan kebodohannya dia mengatakan, saya lebih baik, engkau ciptakan saya dari api sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Iblis mengira bahwasanya api lebih utama daripada tanah. Falamma qala zalika lu'ina wa turida. Tatkala iblis mengatakan hal itu, maka dia pun dilaknat dan diusir dari surga. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Dia termasuk golongan orang-orang kafir. Wa hakaza man fa'ala kama fa'ala fahuwa misluhu. Demikianlah siapa saja yang melakukan seperti yang dilakukan oleh iblis, maka dia sama dengannya, sama dengan iblis, yaitu kafir. Orang yang menolak kebenaran tauhid kafir, padahal dia tahu tauhid itu hak Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tolak, menolak kebenaran tauhid. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan Rabbmu sekali-kali tidak menzolimi hamba-hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala menghukumi seseorang bukan karena orangnya. Allah menghukumi seseorang karena perbuatannya. Karena perbuatannya. Siapapun dia,
kalau dia melakukan seperti yang dilakukan oleh iblis, yakni dia sombong, maka hukumnya sama. Dia seperti iblis. Dan ingat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis kufur ini, kufur yang kedua, kufur karena sombong, banyak dilakukan oleh manusia. Banyak dilakukan oleh musuh-musuh para rasul. Artinya banyak orang kafir disebabkan hal ini. Banyak orang kafir disebabkan sombong. Adapun kufur yang pertama, kufur takzib, kufur karena mendustakan para rasul, itu jarang. Ya, hampir enggak ada yang mendustakan para rasul. Tapi kalau kufur karena sombong, ini banyak sekali. Banyak dilakukan oleh musuh-musuh para rasul. Iblis kafir karena ini, ya, karena sombong. Kemudian juga Fir'aun kafir ya karena sombong. Fir'aun tahu apa yang disampaikan oleh Musa dan Harun itu benar, tapi karena dia sombong, maka dia kafir. Kemudian juga umat-umat yang lain sebelum kita, mereka berkata, in antum illa basarun misluna, ya, kalian tidak lain hanyalah seperti manusia, sama seperti kami. Kalian hanyalah manusia sama seperti kami. Kemudian inilah yang menyebabkan orang-orang Yahudi menjadi kafir, ya, karena sombong, ya, dan juga Abu Thalib menjadi kafir, ya, karena sombong, dan juga Heraklius menjadi kafir karena sombong. Banyak orang-orang yang kafir karena, ya, hal ini karena sombong. Berarti, ya, kita tidak boleh sombong, kita harus terima kebenaran. Kita harus menerima kebenaran, datangnya dari siapapun, bahkan dari musuh. Kalau seandainya musuh menyampaikan kebenaran, kita terima. Ya, bahkan syaitan, ya, misalnya syaitan menyampaikan kebenaran, maka kita terima, kita tidak boleh menolaknya. Ya, kita lihat hadis Abu Hurairah yang menjaga harta zakat. Kemudian setan datang mencuri sampai berkali-kali dan ditangkap oleh Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah mau melaporkannya kepada Nabi SAW, si setan berkata, saya akan mengajarimu sebuah kalimat yang bisa melindungimu dari setan, ya, yaitu bacalah ayat kursi. Ya, kata setan, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan melindungimu dari setan-setan yang jahat. Lalu Abu Hurairah menceritakan hal itu kepada Nabi SAW dan Nabi membenarkannya. Ya, walaupun yang menyampaikan setan, tapi karena itu benar, Nabi SAW membenarkannya. Ya, jadi kebenaran kita terima datangnya dari siapapun, bahkan dari musuh kita. Ya, orang yang tidak sependapat dengan kita, kalau dia menyampaikan kebenaran, kita wajib menerimanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kesombongan, karena tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa sombong, ya, walaupun kecil, walaupun sedikit, ya, tidak akan masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.